Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ponsianus Namput SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, SMP Negeri 1 Langkirembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan video berikut ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak sekali ilmu pengetahuan yang menjadi inspirasi saya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, peran saya sebagai guru lebih dominan dalam pembelajaran atau pembelajaran teacher center. Yang kedua, kurang memahami karakter murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, menuntut murid untuk menguasai materi yang dipelajari tanpa melihat gaya belajar. Yang keempat, motivasi belajar siswa rendah. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran saya adalah: yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua, menghargai karakter belajar murid. Dan yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Yang merubah perilaku saya adalah: yang pertama, menerapkan pembelajaran yang menarik. Yang kedua, berhamba pada anak. Yang ketiga, melihat bakat dan minat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, memberi kemerdekaan atau kebebasan belajar kepada murid. Yang kelima, bersikap rendah hati, menjadi teladan, memberi semangat, dan memberi dorongan kepada anak. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan anak. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kesimpulan, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan atau sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidik yang baik mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak dan memahami karakter anak. Ayo, jadilah pendidik yang berhamba pada anak. Demikian video koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.